Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Kalian bertiga mengambil batu roh peri Tuan Chen, apakah ini pengkhianatan? Melihat ini, Xuan Bin mengerutkan kening, dan bertanya pada ketiga biksu berjubah hitam itu. Bagaimanapun, ketiga orang ini juga ditemukan oleh Hyun Bin. Tetapi Hyun Bin tidak tahu identitas asli dari ketiga orang ini. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri, saya harap Taois Xuan Bin dapat mengerti, 30.000 batu roh abadi, sangat sulit untuk ditolak. Salah satu biksu berjubah hitam berkata, jika Anda berani menjadi musuh Tuan Chen, itu berarti menjadi musuh saya. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena bersikap sopan. Wajah Hyun Bin suram, dan dia akan melakukan sesuatu pada ketiga orang itu. Zhou Tang dan Hua Yuying juga siap untuk bergerak, karena dao berbeda dan tidak bersekongkol satu sama lain, maka mereka hanya bisa menjadi musuh. Tapi Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xuan Bin, dan berkata dengan tenang, orang mati demi uang, burung mati untuk makanan, mereka membantu saya karena batu roh peri. Dan 10 aula juga untuk batu roh peri. Tentu saja, siapapun yang memberi lebih banyak akan membantu siapa yang bisa dimengerti. Petik 2. Tuan Chen, mereka mengambil batu roh perimu terlebih dahulu. Hyun Bin berkata dengan marah. Aku tahu, karena mereka memilih untuk mengkhianati, maka biarkan mereka pergi. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri. Ambil batu roh periku, jangan lakukan sesuatu untukku. Aku tidak akan menyalahkan mereka. Chen Ping berkata dengan sangat pola. Chen Ping mengatakan ini, tetapi juga untuk membuat Xuan Bin dan yang lainnya semakin putus asa untuknya. Bagaimanapun, pengkhianatan Chen Ping sangat murah hati. Orang-orang seperti mereka yang mengikuti Chen Ping hanya bisa mendapatkan lebih banyak ketika saatnya tiba. Melihat ini, penguasa 10 aula di samping tersenyum sedikit, seseorang yang mati untuk kekayaan dan burung untuk makanan. Saya sangat menyukai kalimat ini, saya akan memberi Anda batu roh peri sekarang. Petik 2. Setelah Ten Ho Lord selesai berbicara, dia langsung membuang tas penyimpanan, yang berisi 90.000 batu roh abadi, dan 3 biksu berjubah hitam masing-masing tepat 30.000. Ketika ketiga biksu berjubah hitam mendapatkan batu roh peri, mereka segera berbalik untuk melihat Chen Pingren. Hyun Bin dan yang lainnya tampak waspada, siap untuk menembak kapan saja. Sekarang setelah kamu mengambil uangnya, bukankah sudah waktunya untuk bergerak? Tuan 10 aula mendesak ketiga biksu berjubah hitam. Salah satu biksu berjubah hitam mengulurkan tangan ke pelukannya, dan sepertinya dia akan mengambil senjata. Tetapi ketika biksu berjubah hitam itu mengeluarkan tangannya dari pelukannya, tidak ada senjata, tetapi tas penyimpanan tambahan. Segera lemparkan tas penyimpanan ke Chen Ping. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Tuan Chen, ketiga saudara laki-laki saya mengambil 30.000 batu roh peri dari Anda, dan sekarang saya akan memberi Anda 50.000, yang dapat dianggap sebagai harga pengkhianatan ketiga saudara laki-laki saya. Meskipun penguasa 10 aula tidak memiliki kemampuan, tetapi di belakang 10 aula adalah kuil, dan kita bertiga bersaudara belum ingin menyinggung kuil, saya harap Tuan Chen mengerti. Kata biksu berjubah hitam itu. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Jika Tuan Chen memiliki tempat lain untuk menggunakan ketiga saudara laki-laki kita bertiga benar-benar terikat tugas, dan kita hanya bisa mundur hari ini. Setelah mengatakan itu, ketiga biksu berjubah hitam itu pergi tanpa melihat ke belakang. Batu periku, batu periku. Melihat ini, 10 tuan aula buru-buru berteriak keras. Ten Ho Lord, kamu tidak hanya tidak pandai dalam kekuatan, tetapi kamu juga tidak memiliki otak yang cerah. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, petik 2 petik 2. Wajah 10 aula memerah. 10 Ho Lord, apakah kamu masih menghitung apa yang kamu katakan barusan? Tiba-tiba,
Aku juga menginginkan batu peri. Petik 2. Hyun Bin bertanya dengan main-main pada Ten Hall Lord. Mata 10 Hall Lord sedikit mengembun, nafas tubuhnya meledak hingga ekstrim, dan suhu di sekitarnya turun lebih banyak hingga membeku. Kalian, sialan, sialan, sialan. 10 Tuan Ola mengucapkan 3 kata berturut-turut, sialan. Dapat dilihat bahwa 10 Master Aola ini benar-benar marah. Kupikir itu kamu, bukan? Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia melihat Chen Ping dan berkata, kakak ipar, tunggu apa lagi, jangan bunuh orang ini dulu. Jika orang lain di kuil berani membalas dendam padamu, aku akan mendukungmu di kota Sunmun. Petik 2. Chen Ping melirik Lin Kevan dan tersenyum tipis, kalau begitu kamu terlihat bagus, bagaimana aku bisa menghancurkan 10 Aola ini? Petik 2. Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya menghilang dalam sekejap, dan kemudian ada busur ilahi ekstra di tangannya. Busur Raja Dewa dikeluarkan oleh Chen Ping. Anda harus tahu bahwa busur Raja Ilahi ada di tangan Chen Ping, dan jarang ditunjukkan kepada orang lain, hanya karena dia takut seseorang akan mengkhawatirkan busur Raja Ilahi dan kemudian merugikan dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, Pifu tidak bersalah atas kejahatannya, tetapi sekarang Chen Ping pada dasarnya dapat berjalan menyamping di alam surgawi dan manusia, jadi dia tidak takut seseorang akan mengkhawatirkan busur Raja Dewanya. Dengan munculnya busur Raja Dewa, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat tegang. Busur itu mengalir dengan cahaya biru redup, seolah-olah mengandung kekuatan bintang-bintang, dan setiap kedipan membuat hati orang berdebar-debar. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, semua orang terkejut, dan Xuan Bin dan yang lainnya mundur lagi dan lagi, karena takut terluka oleh busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa, Anda memiliki artefak seperti itu. Petik 2. Ada kejutan yang luar biasa dalam suara Ten Hall Lord, dia tahu prestise God King Bolt. Itu adalah keberadaan menakutkan yang bisa menembak dewa dan iblis. Chen Ping mengepalkan busur Raja Dewa, matanya seperti obor, dan kekuatan di tubuhnya tampak mendidih saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan pendiriannya, siap untuk memberikan pukulan fatal. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan busur Raja Dewa. Chen Ping meraung pelan, dan kekuatan seluruh tubuhnya berkumpul di tangan kanannya, menarik tali busur, dan udara tampak membeku saat ini. Melihat ini, 10 Master Aola tidak berani ceroboh, dan buru-buru memadatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, membentuk perisai yang berat, dan membungkus dirinya dengan erat. Dia tahu betul bahwa panah ini bukan permainan anak-anak, dan kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan bencana. Hus! Cahaya biru yang cemerlang menembus langit, dengan suara memekakkan telinga memecah langit, mendekati perisai 10 Hall Lord. Kemanapun panah itu lewat, ruang itu tampak terkoyak, meninggalkan retakan yang mengejutkan di belakangnya. Ledakan, panah bertabrakan dengan perisai dengan suara memekakkan telinga. Di bawah pengaruh panah, perisai mulai bergetar hebat, dan lapisan riak muncul di permukaan. Wajah Ten Hall Lord sangat berubah, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan busur Raja Dewa akan begitu menakutkan. Dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan perisainya, tetapi kekuatan menakutkan terus terkikis dan membuatnya merasakan lebih banyak tekanan dari sebelumnya. Ayo lagi. Chen Ping tidak memberi Ten Hall Lord kesempatan untuk bernapas, dan menarik tali busur lagi, bersiap untuk mengirimkan panah kedua. Kali ini, dia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya, dan cahaya biru pada panah itu bahkan lebih menyilaukan, seolah-olah akan menerangi seluruh aula. Tidak, Ten Hall Lord berteriak ngeri, tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi menahan serangan seperti itu. Tapi panah itu telah tiba, dan dia hanya bisa bertarung sampai mati, memadatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya ke dalam tinjunya, mencoba mengguncang panahnya. Ledakan, panah itu bertabrakan dengan tinju 10 penguasa aula, meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kali ini, perisai akhirnya tidak tahan lagi dan hancur.
Dan 10 Hall Lord juga dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan ini dan terbang terbalik, dan seluruh orang itu berguling di udara beberapa kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia berjuang untuk bangun, dia melihat bahwa lengan kanannya sudah kabur dari daging dan darah, tampaknya terluka akibat panah. Dan wajahnya juga penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, dia dipukuli sangat malu oleh seorang biksu kelas 2 dari alam Mahayana, yang tidak pernah dia duga. Tepat ketika 10 Tuan Aula terkejut, Chen Ping menarik busurnya lagi, tetapi kali ini, itu tidak ke arah 10 Tuan Aula. Kali ini, lebih dari selusin bulu panah ditembakkan secara langsung. Semua biksu dari 10 Aula semuanya menjadi sasaran satu bulu panah, terutama yang mulia, yang diincar oleh 3 bulu panah. Chen Ping berjanji pada Yun Li, banyak dari 10 Tuan Aula, ini adalah janji Chen Ping, dia pasti akan mematuhinya. Tetapi Chen Ping tidak mengatakan bahwa jika dia tidak membunuh adik laki-laki Yun Li, dia tidak akan membunuh 10 yang mulia ini. Sedikit ini sangat menyebalkan, dia memiliki permen lollipop di mulutnya sepanjang hari, dan dia terlihat seperti tidak ada yang ada di matanya. Apalagi ketika dia berada di dinasti Xiao, Chen Ping tidak pernah melupakan penampilan arogan itu. Hari ini, dia akan membiarkan anak kecil ini merasakan apa itu ketakutan. Hus, lebih dari selusin bulu panah ditembakkan dengan cepat, dan banyak biksu di 10 aula semuanya panik, bahkan tuan aula mereka tidak tahan dengan busur Raja Dewa ini, bagaimana mereka bisa melawan. Satu persatu, wajah mereka berubah drastis, dan mereka mulai meledak dengan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk perisai. Bulu panah ini menembus perisai dan dengan cepat menembak seorang biksu dari 10 aula, dan ketika panah ini jatuh, biksu dari 10 aula langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Roh-roh itu tersebar, dan tidak ada mayat yang tersisa, yang menunjukkan kekuatan busur Raja Dewa ini. Sial, itu terlalu luar biasa. Hyun Bin dan yang lainnya melihatnya dengan wajah kaget. 10 yang mulia dikelilingi oleh 3 bulu panah, dengan ekspresi ngeri dan putus asa. Ayah selamatkan aku, selamatkan aku. 10 yang mulia hendak buang air kecil, dan permen lollipop di mulut mereka jatuh ke tanah. Tuan 10 Aula mengerutkan kening, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, menghantam 3 bulu panah. Putra sulungnya sudah meninggal, dan putra bungsu pasti tidak mengalami kecelakaan. Kakak ipar, kamu hanya perlu berurusan dengan 10 Master Aula, sedangkan untuk antek-antek kecil lainnya, pamanmu dan aku akan membantumu menghadapinya. Lin Kevan mengatakan itu, dan langsung menuju para biksu dari 10 Aula. Meskipun Lin Kevan tidak dapat mengalahkan Master 10 Aula, masih sangat mudah untuk mengalahkan antek-antek 10 aula ini. Melihat ini, Suan Bin dan yang lainnya juga mengikuti Lin Kevan menuju para biksu di 10 istana. Chen Ping memegang busur Raja Ilahi dan menatap 10 penguasa aula dengan ringan. Kamu harus menyerang dalam jarak dekat. Melihat busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping, 10 penguasa aula juga mulai sedikit panik di hati mereka. Dia tahu bahwa itu hanya dengan mengikuti Chen Ping dari jarak dekat, Chen Ping tidak akan memiliki cara untuk menggunakan busur Raja Dewa. Memikirkan hal ini, 10 Tuan Aula langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Chen Ping. Bum bum bum. Tinju utama dari 10 Aula adalah daging, dan dia tidak memberi Chen Ping jeda sedikit pun. Dengan cara ini, jika Chen Ping ingin melemparkan busur Raja Dewa, itu tidak mungkin. Melihat ini, Chen Ping menyingkirkan busur Raja Ilahi, dan pada saat yang sama melemparkan tinju cahaya suci, mengikuti tinju Master 10 Aula bola-balik. Ledakan terus terdengar di sekitar. Tubuh fisik Chen Ping diperkuat dengan metode rahasia Protos, dan dengan penambahan tubuh emas, ada juga bayangan bulan bunga yang terus-menerus meletakkan formasi di sekitar tubuh Chen Ping, yang membuat 10 Hall Lord tidak dapat membantu Chen Ping dalam waktu singkat. Semakin besar penguasa 10 istana, semakin tertekan dia, dan dia berubah menjadi biksu kelas 3 di negeri dongeng,
mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya ke dalam keberadaan hujan. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi biksu kecil dari kelas 2 alam Mahayana. Itu hanya keterlaluan, keterlaluan, keterlaluan. 10 Hall Lord sangat sedih saat ini, tinju cahaya suci Chen Ping tidak lemah sama sekali, dan dengan tubuh yang menakutkan itu hanyalah mimpi buruk. Namun, jika Chen Ping ingin mengalahkan 10 Hall Lord dalam waktu singkat, itu tidak realistis. Bagaimanapun, berurusan dengan keberadaan 3 produk alam abadi, kekuatannya jauh melampaui Chen Ping, dan mampu mengikuti Tuan 10 Aula untuk menjadi seperti ini. Chen Ping sudah sangat luar biasa. Namun, Chen Ping tidak terburu-buru, dia berjanji kepada Yun Li bahwa dia tidak akan membunuh 10 Raja Aula, jadi dia hanya perlu menjerat 10 Master Aula dan membiarkan Lin Kevan membunuh semua orang di 10 istana. Orang-orang dari 10 Aula semuanya sudah mati, dan hanya penguasa 10 Aula yang tersisa, dan dia tidak mampu membuat gelombang sama sekali. Tentu saja, 10 Master Aula juga mengetahui pikiran Chen Ping, jadi mereka menjadi semakin cemas. Wah, ini, kamu memaksaku. 10 Tuan Aula tiba-tiba memiliki wajah yang mengerikan, dan aura menakutkan menyapu, dan pada saat yang sama, seluruh orang mulai bermutasi. Gemuruh, aura 10 Tuan Aula meroket lagi. Chen Ping sedikit tertegun, alisnya berkerut, dan berkata, bukankah orang-orang protos ini semua teran? Bagaimana Anda menjadi monster? Petik 2. Tuan Chen, hati-hati, orang ini adalah perubahan binatang, dan tubuhnya harus menyatu dengan gen binatang. Melihat ini, Hua Yuiying buru-buru mengingatkan Chen Ping.